Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita saat ini boleh merayakan Paskah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang bangkit dan menyelamatkan hidup kita. Amin. Matius 28 ayat yang ke-6 berkata, Ia tidak ada di sini, Ia sudah bangkit seperti yang sudah dikatakannya dahulu. Mari lihat tempatnya, Ia dibaringkan. Sekarang mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk semua pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu ada bersama dengan kami dan anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Bahkan sekarang Tuhan kami secara khusus bersyukur karena kami punya Tuhan yang bangkit. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Sebab itu Tuhan kami mau merayakan kebangkitan-Mu. Kami mau bersuka cita karena semua anugerah yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan, amin. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kami muliakan Engkau Tuhan. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Engkau kami puji, Engkau kami tinggikan Tuhan. Ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
bangkitkan jadi raja. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Dan di hadapan-Mu yang Maha Kudus Tuhan, kami mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mau memohon ampun Tuhan atas setiap hal-hal yang mengecewakan dan mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ambil waktu sejenak untuk kita akan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Memohon pengampunannya. Tuhan, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kalau kami seringkali mengecewakan hati-Mu. Biarlah Tuhan kuasa salib-Mu sekali lagi menguduskan dan menyucikan kami. Biarlah darah-Mu membebaskan dan melepaskan kami. Bahkan kebangkitan-Mu Tuhan meneguhkan kami bahwa Engkau Allah yang telah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Bahwa Engkau Allah yang telah menyelamatkan dan menebus kami. Kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Puji Tuhan, atas kasih-Nya yang begitu besar kita bisa dibebaskan dari belenggu dosa. Karena itu, mari kita mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Haleluya! Mari bersama bertepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Bersama nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari bersama menari bagi Tuhan. Haleluya. Bersama nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih-Mu, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan
menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, oh dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan, haleluya. Mari bersama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Kita merayakan Tuhan yang hidup, kita merayakan Tuhan yang bangkit. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Serukan, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dengan melambaikan tangan kita sama-sama. Bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu Tuhan. Agar dalam kehidupan kami, agar dalam setiap langkah yang kami jalani boleh sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu.
bersama katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Hidup kami boleh dimenangkan. Kau bimbing kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersama nyanyikan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik. Katakan kami ini milik-Mu. Haleluya. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama umat Kristen sedunia mengucapkan, Kristus telah bangkit. Ya, Dia memang telah bangkit. Selamat Paskah. Sesuai tema Paskah GBT untuk tahun ini, maka renungan ini berjudul Temukanlah Tuhan yang hidup. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan yang hidup, kabar baik-Mu begitu luar biasa dan menakjubkan. Bantulah kami dalam pergumulan memahami sabda-Mu, karena pemahaman kami terbatas. Berilah ya Bapa kebijaksanaan untuk kami menerima apa yang otak kami tidak dapat mengerti sepenuhnya. Dan karuniakan agar Roh Kudus memenuhi seluruh diri kami dengan janji kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Amin. Marilah sekarang kita membaca Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Dari Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Ketika hari Sabat sudah lewat, pada hari Minggu pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi melihat kuburan itu. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari surga, lalu menggulingkan batu penutup itu dan duduk di atasnya. Wajah malaikat itu seperti kilat dan pakaiannya putih sekali. Tentara pengawal yang menjaga di situ begitu ketakutan sampai mereka gemetar dan menjadi seperti orang mati. Malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah takut,
Aku tahu kalian mencari Yesus yang sudah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit seperti yang sudah dikatakannya dahulu. Mari lihat tempatnya ia dibaringkan. Sekarang, pergilah cepat-cepat. Beritahukan kepada pengikut-pengikutnya. Ia sudah bangkit. Dan sekarang ia pergi lebih dahulu dari kalian ke Galilea. Di sana kalian akan melihat dia. Ingatlah apa yang sudah kukatakan kepadamu. Cepat-cepat wanita-wanita itu meninggalkan kubur itu dengan perasaan takut bercampur gembira. Mereka berlari-lari untuk memberitahukan hal itu kepada pengikut-pengikut Yesus. Tiba-tiba Yesus datang menemui wanita-wanita itu dan berkata, "Salam." Lalu mereka datang mendekati dia, kemudian memeluk kakinya dan menyembah dia. "Janganlah takut," kata Yesus kepada mereka. "Pergi, beritahukan kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku." Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menyimpannya dan melaksanakannya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam pernyataan iman Kristiani yang dikira berasal dari ke-12 rasul dan dikenal sebagai pengakuan iman rasuli, ada 3 unsur. Aku percaya kepada Allah. Yang kedua, kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kepada Roh Kudus. Nah, inilah pengakuan mengenai Yesus Kristus. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Memang kebangkitan Kristus dari kematian merupakan salah satu inti iman Kristiani. Rasul Paulus menegaskan hal itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Dan kalau seandainya Kristus tidak dihidupkan kembali dari kematian, maka tidak ada gunanya kami memberitakan apa-apa. Dan tidak ada gunanya pula kalian percaya, sebab kepercayaanmu itu tidak mempunyai dasar apa-apa. Ibu, bapak, saudara-saudari, memang kisah kebangkitan Kristus dilaporkan dalam keempat Injil, tetapi tidak untuk diselaraskan atau digabung menjadi satu. Karena masing-masing Injil harus ditafsir sebagai perantara dimensi iman Paskah. Dimensinya berbeda. Nah, kalau kita melihat perikop yang kita bahas tadi terdiri atas 4 alinea. Ayat 1 sampai dengan 4 adalah latar kisah. Alinea kedua ayat 5 sampai dengan 7 pesan malaikat kepada kedua Maria. Alinea ketiga ayat 8 tindakan kedua Maria. Dan alinea keempat ayat 9 dan 10 Yesus menemui kedua Maria dan pesan Yesus kepada mereka. Mari kita melihat alinea demi alinea. Dalam ayat 1 sampai dengan 4, latar kisah. Di dalam terjemahan baru, ayat 1 dikatakan, setelah hari Sabat lewat,
menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Nah, orang Yahudi menghitung Sabat itu dari matahari terbenam pada hari Jumat malam hingga matahari terbenam pada Sabtu malam. Nah, selama waktu itu, yaitu Sabat, tidak ada yang boleh melakukan pekerjaan apa-apa. Karena itu ditegaskan pada waktu kedua Maria pergi ke kubur Yesus, hari Sabat telah lewat. Hari pertama minggu itu mengacu pada hari Minggu. Minggu berasal dari kata domingo, artinya Tuhan, hari Tuhan. Maka itu tepat sekali di dalam terjemahan BIMKA, Bahasa Indonesia Masa Kini yang telah kita baca pada awal. Maria yang muncul di kubur pada hari Minggu Paskah disampaikan dalam 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan tulisan-tulisan Perjanjian Baru mengidentifikasi Maria secara konsisten, yaitu menurut kota asalnya, Magdala, yang terletak di pantai barat Laut Galilea. Dan di sini menarik, berbeda dengan Maria lain yang dirujuk sesuai dengan nama suaminya, misalkan Maria istri Klopas, atau merujuk pada anak laki-lakinya, Maria ibu Yakobus atau Maria ibu Yoses. Nah, dengan cara serupa, Matius mengidentifikasi Maria Magdalena di antara para wanita yang menyaksikan penyaliban Yesus, penguburan Yesus, dan kebangkitan Yesus. Nah, di dalam Matius 27 ayat 56 disampaikan bagaimana pada mulanya mereka hadir pada saat penyaliban Yesus. Dalam pasal 27 ayat 61, mereka hadir pada saat penguburan Yesus. Dan dengar ayat 61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Dengan kata lain, dua Maria ini duduk untuk berjaga di depan makam Yesus. Dan seperti tadi telah kita baca dalam pasal 28 ayat 1, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi melihat kubur itu. Bermakna, Maria memang benar-benar berbakti kepada Yesus. Dan narasi kebangkitan erat sekali dengan narasi kematian Yesus dan penguburannya. Dan yang menarik, kehadiran para saksi ini justru dikontraskan dengan murid-murid laki-laki Tuhan Yesus yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi dua Maria ini tetap. Kedua wanita ini berjaga secara senyap di depan makam. Dan ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki pengharapan. Lalu ayat 2 dan sampai dengan 4. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Nah, di sini kita melihat kalau dibandingkan dengan peristiwa penyaliban menurut Matius, ada gempa bumi lagi. Dan ini merupakan drama eskatologis penyaliban. Kemudian malaikat Tuhan turun. Wajahnya seperti kilat, pakaiannya putih sekali. Nah, kalau dibandingkan dalam peristiwa penyaliban dalam Matius 27 ayat 54, prajurit-prajurit di sekitar salib mengalami perubahan. Ya, pertobatan, bahkan pengakuan. Dikatakan begini, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh
ia ini adalah anak Allah. Tapi kalau dibandingkan dengan Matius 28, di depan kubur yang kosong dan terjadi lagi gempa bumi, ternyata tentara pengawal yang menjaga di situ begitu ketakutan sampai gemetar dan menjadi seperti orang mati. Mengapa ini ditekankan? Karena ini respon yang khas jika manusia mengalami perjumpaan dengan Sang Ilahi. Seperti halnya di Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Nah, mari sekarang kita melihat alinea kedua. Ayat 5 sampai dengan 7. Di sini pesan malaikat kepada kedua Maria. Janganlah takut. Aku tahu kalian mencari Yesus yang sudah disalibkan itu. Yesus yang sudah disalibkan itu di dalam bentuk bahasa Yunaninya, perfect participle, menunjukkan tindakan yang sudah selesai, tapi konsekuensinya masih berkelanjutan. Dengan kata lain, penyaliban Yesus bukan hanya satu episode yang telah berlalu begitu saja dan sudah tidak ada lagi. Tidak. Dampaknya masih terus. Walau Yesus telah bangkit dengan kemenangan atas maut, Yesus tetap menanggung tanda penyerahan dirinya di kayu salib sebagai karakter yang abadi. Kan itu tangannya masih berluka, luka paku salib. Begitu juga kakinya, begitu juga lambungnya. Nah, itulah sebabnya panggilan kita sebagai murid Yesus pun tidak hanya satu kali, tetapi terus-menerus. Di dalam Matius 16 ayat 24, bukankah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dalam bahasa Indonesia masa kini, kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya, dan terus mengikuti aku. Nah, selanjutnya malaikat memerintahkan para wanita itu untuk menyampaikan pesan kepada murid-murid. Dan ini unik dan menarik sekali. Peristiwa ini berarti Maria Magdalena dan Maria yang lain menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus. Dan yang kedua, mereka ditugaskan untuk memberitakan berita kebangkitan Kristus kepada para rasul. Bukankah itu menarik? Nah, di ayat 7, malaikat berkata, ia sudah bangkit, seperti yang dikatakannya dulu. Lihat tempat di mana dulu dia dibaringkan. Nah, yang menarik adalah mengapa ditugaskan pergi ke Galilea. Di dalam Matius 4 ayat 15, Galilea disebut wilayah bangsa-bangsa lain. Wilayah orang bukan Yahudi. Dan ini merupakan letak yang tepat. Karena di sanalah Tuhan Yesus akan memberikan amanat agung untuk menjangkau semua bangsa di dunia. Dan itu di Galilea. Nah, sekarang kita melihat alinea ketiga, ayat 8. Yaitu sekarang kita melihat tindakan kedua Maria.
Cepat-cepat wanita-wanita itu meninggalkan kubur itu dengan perasaan takut bercampur gembira. Mereka berlari untuk memberitahukan hal itu kepada pengikut-pengikut Yesus. Nah, kalau di dalam Injil Markus, para wanita itu lari meninggalkan kubur diam-diam karena gentar dan takut. Tetapi di dalam Injil Matius mereka berlari cepat-cepat, takut dan sukacita untuk memberitahu para murid. Dan justru pada lari itulah mereka bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Dan itulah alinea terakhir, yaitu ayat 9 dan 10. Yesus sendiri yang telah bangkit menemui kedua Maria itu dan menyampaikan pesan. Tiba-tiba Yesus datang menemui wanita-wanita itu dan berkata, "Salam." Kata Yunani yang Yesus ucapkan di sini adalah sapaan yang penuh ungkapan harapan, kesejahteraan, kegembiraan, kesehatan, dan kebahagiaan. Karena itu respon kedua Maria ini memeluk kakinya dan menyembah Dia yang hidup. Ini memastikan bahwa ini bukan sekedar penglihatan atau halusinasi, tetapi Yesus benar-benar hidup. Dan iman pada kebangkitan Kristus dinyatakan dengan menyembah Yesus yang hidup, yang hadir bagi mereka. Pesan Yesus, janganlah takut. Pergi beritahukan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku. Bukankah kita semua masih ingat murid-murid Yesus meninggalkan Yesus? Tetapi Yesus telah memanggil mereka dengan nama saudara-saudaraku. Ini mempunyai makna yang sangat dalam. Penuh kasih sayang yang paling tinggi, dipanggil dengan sebutan Adelphois. Nah, seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh malaikat, ke Galilea itu tepat sama. Karena di sana akan menerima amanat agung Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari yang terkasih, apa yang telah kita pelajari dari kisah kebangkitan Kristus dalam Injil Matius? Yang pertama, iman pada kebangkitan Kristus berdasarkan pada 3 hal. Kehadiran Kristus yang telah bangkit seperti yang telah dialami kedua Maria, pengikut-pengikut Yesus. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada disapa oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, khususnya pada saat pandemi yang berkepanjangan seperti ini. Betapa sejuknya kalau Yesus menyapa, "Salam." Janganlah takut. Iman dalam kebangkitan Kristus adalah masalah ibadah dan penyembahan kita kepada Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut, serta hadir bagi kita. Nah, kalau kita baru saja mendengar melalui berita bahwa baru diputuskan bahwa Olimpiade yang akan dilaksanakan di Jepang bulan Juli 2021 akan diselenggarakan, tetap diselenggarakan walaupun tanpa kehadiran penonton di stadion. Nah, kalau Olimpiade saja bisa melalui masa pandemi dengan elastisitas, kita pun dalam hal kerohanian harus sangat elastis, alias tahan banting,
Sehingga kegiatan rohani kita dapat diteruskan walaupun melalui modifikasi yang kreatif dan imajinatif. Dan yang kedua, melalui kesaksian mereka yang telah dijumpai oleh Yesus. Pengikut Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka adalah saksi pertama, saksi awal dari kubur yang kosong. Dan mereka adalah pembawa pertama berita gembira bahwa Yesus sudah bangkit. Pernahkah kita pikirkan bahwa perempuan yang pada zaman itu tidak dianggap sebagai saksi yang diperhitungkan, justru diutus oleh Yesus untuk misi kerasulan, menyampaikan kabar baik kepada para rasul. Dan pengikut laki-laki yang dulu pernah meninggalkan Yesus, sekarang sudah direhabilitasi untuk menerima amanat agung Tuhan Yesus di Galilea. Dan yang ketiga, dengan kehadirannya yang berkelanjutan di antara murid-muridnya, yaitu Matius 28 ayat 20. Di dalam konteks amanat agung, pengutusan untuk menjadikan semua bangsa menjadi pengikutnya, Tuhan sudah berjanji, ingatlah, aku selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Ibu, bapak, saudara-saudari, memang pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini membuat sebagian orang berkomentar, rasanya suasana kematian ini lebih lama daripada Tuhan Yesus dalam kubur. Ya, tahun ini banyak orang yang sudah berharap keadaan sudah pulih dan kita dapat merayakan Paskah tahun ini dalam ibadah ragawi. Namun belum dapat. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Di berbagai negara keadaannya masih serupa. Bahkan di Eropa lebih parah lagi. Dan ini yang menyebabkan sebagian orang jadi putus asa, menyerah, bahkan kehilangan iman. Tetapi, satu yang harus kita ingat, kubur tidak dapat menahan Yesus selamanya. Suasana gelap tidak akan selamanya. Dan di dalam tangan Tuhan dan rencana Tuhan, 3 hari, 3 bulan, 3 tahun, atau 30 tahun, tidak ada bedanya. Kita baru membahas dan membaca, bahkan melihat sendiri laporan bukan hanya di media di Malaysia, tetapi di koran Kompas, bahwa orang Kristen Malaysia akhirnya mendapat keputusan dari pengadilan tinggi di Malaysia bahwa mereka tidak lagi dilarang menggunakan kata Allah dalam terbitan-terbitan mereka. Tahu berapa mereka menanti? 3 dekade. 3 dasawarsa. 30 tahun. Pada tanggal 10 Maret yang lalu, Pengadilan Tinggi Malaysia memberikan hak penggunaan kata Allah bagi umat Kristiani di Malaysia. Keputusan itu membatalkan larangan pemerintah selama 3 dekade dalam terbitan-terbitan Kristiani. Larangan di Malaysia ini sempat menyebabkan penyitaan beberapa publikasi Kristen, bahkan sampai 3 kali menggugat pengadilan. Mungkin
Mungkin ada yang bertanya, mengapa umat Kristiani di Malaysia berjuang selama 30 tahun dan tidak pernah putus asa? Mengapa mereka menolak mentah-mentah tawaran untuk mengganti dengan istilah lain? Mereka pun menolak tawaran dari golongan yang menawarkan Alkitab tanpa kata Allah. Mereka bertahan karena kata Allah merupakan kosakata integral dalam bahasa nasional dan sudah dipakai dalam terbitan Alkitab berbahasa Melayu sejak 4 abad yang lalu. Dan ini sudah digunakan oleh semua umat Kristiani yang berbahasa nasional di Malaysia. Bahkan kata Allah telah digunakan ribuan tahun oleh umat Kristiani di Mesir, Yordania, Libanon, Irak, Suriah, bahkan di berbagai negara lain di Asia dan Afrika. Jadi dapat kita bayangkan Paskah ini bagi umat Kristiani di Malaysia, mereka bersyukur secara khusus. Mungkin ke depan masih akan ada rintangan, tetapi kebangkitan Kristus meneguhkan iman mereka. Dan itu juga bagi kita. Seperti dalam pujian, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, tangan-Mu telah menyentuh tulang kering iman kami. Sabda-Mu telah menghembus nafas kehidupan baru di mana ada kematian. Dan Roh-Mu telah mengangkat kami dari tempat kami tergeletak. Kasih-Mu telah membawa kami kembali kepadamu dan pada salib-Mu. Dan anugerah Tuhan telah menegakkan kami diampuni dan dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Amin. Sebab Dia hidup, ada pengharapan baru bagi kita. Sebab Dia hidup, hidup kita boleh menjadi lebih berarti. Mari bersama bersuka cita karena Dia telah bangkit dari kematian. Haleluya! Mari pertama bentuk tangan saudara. Amin. Katakan bersama, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia. sekali lagi katakan, anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok.
Tuhan, karena setiamu yang tiada habisnya. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Lebih lagi nyanyikan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia. Oh hidupku, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia. Dan Paskah kemenangan Yesus dinyatakan melalui lambang roti dan anggur. Inilah tanda dan meterai tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan bagi penyelamatan kita semua. Maka setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk ikut dalam pesta rohani ini. Saudara-saudara yang terkasih, inilah penetapan perjamuan suci. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas kemenangan Yesus atas maut. Karena di atas salib, Putra Allah yang tunggal bersedia berkorban sampai titik darah terakhir, agar tubuh dan darah Yesus dapat menyelamatkan kami umat manusia. Karena itu ya Bapa, berilah agar roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan menjadi berkat rohani bagi kami sekalian. Amin. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya mengundang untuk mengangkat roti dengan tangan kanan, dan nanti apabila saudara setuju, boleh mengatakan dengan serentak, amin. Dan sesudah itu, baru kita akan makan bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih,
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan bagian dari tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Mari kita sekarang mengangkat cawan kita dengan tangan kanan kita. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Ibu, bapak, saudara-saudari yang mengucap syukur, boleh mengungkapkannya dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas pengorbanan Putra Allah yang tunggal di atas salib. Sehingga kami, orang berdosa yang telah bertobat, mendapat pengampunan dan penyelamatan. Karena itu Bapa, inilah komitmen kami, bahwa kami akan beribadah, mengabdi, dan melayani Tuhan sampai nafas kami yang terakhir, seperti Tuhan Yesus telah melayani kami, dan akhirnya sampai nafas terakhir di atas salib. Tetapi dari kematian Tuhan Yesus telah bangkit. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia, kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama, dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 03440001356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mewakili segenap pengurus dan tim gembala GBT Kristus Pelepas Malang, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang dalam kegiatan doa puasa berantai, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang dalam kegiatan pembagian telur Paskah bagi jemaat GBT Kristus Pelepas Malang
dan kegiatan bakti sosial bagi warga sekitar GBT Kristus Pelepas Malang. Mengingat meningkatnya jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah peringatan Paskah pagi ini dengan doa. Ya Bapa Surgawi, kami jemaat-Mu mengucap syukur bahwa pagi ini kami boleh memperingati Paskah. Kemenangan Yesus Kristus atas maut yang memberikan kami semangat untuk hidup bukan dalam kecemasan atau ketakutan, tetapi hidup dalam pengharapan akan kebangkitan dan kemenangan. Karena itu Bapa, berilah agar firman Tuhan yang telah kami dengar mendapat tempat yang baik. Kami simpan, kami beri tempat yang terbaik untuk bertumbuh, berbuah, hingga dapat memperkenan hati Tuhan. Dan kami boleh mengeluarkan buah yang menjadi berkat bagi kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan di mana saja kami pergi dan berada, kami menjadi saluran berkat kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang nama-namanya telah ditampilkan pada layar, mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan. Di saat-saat Paskah mereka sedang sakit, mereka sedang terpuruk, mereka sedang terdampak langsung maupun tidak langsung karena pandemi ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menjawab doa mereka. Termasuk mereka yang telah lanjut usia, yang menunggu penghiburan dan kekuatan dari atas. Tuhan, kami mendoakan juga bahwa pada hari Paskah ini, saudara-saudari kami akan dibaptis setelah ibadah nanti. Kiranya Tuhan memberikan semangat untuk mengiring Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk penyelamatan mereka, agar mereka boleh mengiring Tuhan dengan berani, dengan sukacita, tanpa keraguan-raguan. Tuhan, kiranya juga kami mendoakan untuk pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya semua yang telah ikut dalam persiapan ibadah daring ini, mereka yang bertugas di belakang layar, kami juga mendoakan semua pelayan-pelayan Tuhan di unit sekolah minggu, remaja, kaum muda 4G, kaum wanita, kaum pria, kaum usia emas. Kami mendoakan juga Tuhan semua pelayan-pelayan Tuhan yang lain dalam unit-unit pelayanan masing-masing. Kiranya suasana kebangkitan memberikan semangat dalam pelayanan mereka, walaupun di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini. Tuhan, kami khususnya berdoa kepada warga jemaat pelayan yang telah ikut berpartisipasi di dalam doa puasa berantai selama 40 hari selama masa Prapaskah. Kiranya berkat Tuhan memberikan kepada mereka semangat pelayanan dan sukacita dan suasana kebangkitan. Bapa,
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pada saat vaksinasi sudah dikerjakan, kiranya semuanya berhasil, baik vaksinasi pertama maupun vaksinasi kedua. Kami mendoakan agar semua petugas kesehatan bersama-sama dengan pemerintah, baik di pusat sampai ke daerah. Kami mohon Bapa agar semuanya berjalan dengan baik demi kesehatan bangsa kami. Dan Tuhan, kami mohon agar pimpinan dan hikmat akal budi menyertai Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil, Menteri di Kabinet, dan seluruh pejabat legislatif dan yudikatif. Bapak, kami mendoakan untuk pemimpin-pemimpin kami di Kota Madya Malang, baik wali kota dan wakil dan seluruh jajarannya. Kami mendoakan juga untuk tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, rohaniwan, agar kami bersama-sama dengan seluruh warga dapat bekerja sama menanggulangi COVID-19 ini. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya suasana kebangkitan Kristus menyertai saudara-saudari dalam segala aktivitas, baik dalam pribadi, keluarga, tugas, pekerjaan, profesi, usaha, maupun dalam pelayanan secara rohani. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.